Pengalaman saya yang pertama yaitu pada materi norma dalam kehidupanku, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Siswa kelas 5 diberikan bentuk soal isian sebanyak 5 soal. Untuk penilaian skor, satu soal bobotnya 20, jumlah soal isiannya 5 soal, maka skor maksimalnya 100 dan bobotnya dengan skala ratusan yaitu 100. Maka perhitungan nilai soal isian dengan rumus yaitu nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, ini sebuah soal sebanyak 5 soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Jawaban nomor 1 betul. Kemudian yang kedua, seseorang yang melanggar norma akan mendapat sanksi. Ya, betul. Kemudian soal yang ketiga, sikap sopan saat bertemu warga termasuk contoh perilaku sesuai norma di lingkungan sekolah. Nah, ini jawabannya salah, seharusnya di lingkungan warga masyarakat. Salah. Soal yang keempat, mengerjakan soal dengan jujur merupakan contoh perilaku sesuai norma di lingkungan sekolah. Jawaban nomor 4, jawabannya betul. Kemudian yang kelima ini, perhatikan gambar di samping. Gambar ini menunjukkan perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga. Gambar ini terlihat saat sedang makan bersama keluarga. Orang tua sudah menyiapkan makanannya. Apa tindakan kita dalam hal tersebut? Dengan menghidangkan makanan bersama keluarga. Ya, boleh-boleh saja. Berarti nomor 5 jawabannya betul. Jawaban yang dibikin oleh siswa kelas 5 ini betulnya 4. Untuk mencari hasil nilai dari soal isian tersebut, sebagaimana satu soal bobotnya 20, maka skor perolehannya dengan betulnya 4, maka 4 dikali 20 sama dengan 80. Maka perhitungan nilai soal isian adalah dengan rumus nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. 100 ini disebut bobot skala ratusan. Nilai sama dengan skor perolehan yang didapatkan 80 dibagi 100 dikali 100. 80 dikali 100 sama dengan 8000 dibagi 100 sama dengan 80. Jadi nilai yang didapatkan yaitu 80. Jadi nilai yang didapatkan yaitu 80. Pengalaman saya yang kedua, melakukan penilaian pada materi imbuhan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 sekolah dasar. Dengan soalnya diberikan soal objektif sebanyak 25 soal dan isiannya 10 soal, kemudian esainya 5 soal. Untuk penilaian skor soal objektif, satu soal bobotnya 1, skor maksimalnya 25 dengan bobotnya skala puluhan. Maka perhitungan nilai soal objektif dengan rumus yaitu nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 10. Untuk penilaian skor soal isian, satu soal bobotnya 1, skor maksimalnya 10 dengan bobotnya skala puluhan. Maka perhitungan nilai soal isian dengan rumus yaitu nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 10.
Untuk penilaian skor soal esai, satu soal bobotnya 1, skor maksimalnya 5, dengan bobotnya skala puluhan, maka perhitungan nilai soal esai dengan rumus yaitu nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 10. Nah, ini sebuah soal. Dengan soalnya, siswa kelas 5 mengerjakan jawaban soal dengan soal objektif sebanyak 25 soal yang hanya betulnya 20, soal isian sebanyak 10 soal yang betulnya 7, dan soal esai sebanyak 5 soal yang betulnya hanya 3. Maka perhitungannya itu harus dicari masing-masing nilai kategori soal objektif, soal isian, dan soal esai. Yang pertama, dengan mengetahui perhitungan nilai soal objektif yang rumusnya nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 10. Nilai sama dengan skor perolehan yang didapatkan yaitu 20 dibagi 25 dikali 10. 20 dikali 10 sama dengan 200 dibagi 25 sama dengan 8. Jadi nilai soal objektif yaitu 8. Yang kedua, perhitungan nilai soal isian dengan rumusnya nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 10. Nilai sama dengan skor perolehan yang didapatkan yaitu 7 dibagi 10 dikali 10. 7 dikali 10 hasilnya 70 dibagi 10 mendapatkan hasil 7. Jadi nilai soal isian yaitu 7. Kemudian yang ketiga, perhitungan nilai soal esai dengan rumus nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 10. Nilai sama dengan skor perolehannya 3 dibagi 5 dikali 10. 3 dikali 10 30 dibagi 5 hasilnya 6. Jadi nilai soal esainya 6. Maka total nilainya sama dengan jumlah nilai kategori soal dibagi jenis kategori soal. Sebagaimana jumlah nilai kategori soal ini ada 3. Yang pertama soal objektif, soal isian, dan soal esai. Kemudian jenis kategori soalnya ada 3 jenis, sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 6. 8 ini hasil nilai objektif, 7 ini hasil nilai isian, kemudian 6 hasil nilai esai dibagi 3. 8 ditambah 7 15 ditambah 6 21 dibagi 3 sama dengan 7. Maka total nilainya adalah 7.